cek saja khotbah itu. Apakah khotbah itu benar-benar? Dan saya sudah ingatkan, di pesan inilah nggak bisa dibodohi pengkhotbah kita. Betul? Semua ada blueprintnya, semua kita bisa baca. Saudara nggak bisa baca dalam bahasa Inggris, ada Google, bisa menerjemahkan. Paling nggak lari pengertiannya, ya kan? Kemudian ada yang kita bisa bertanya, kita lihat baik-baik. Banyak di antara mereka karena itu yang menjadi percaya. Juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Ingat baik-baik ya, firman Tuhan tidak bisa dibelenggu. Amin. Amin. Firman tidak bisa dibelenggu. Karena kalau firman bisa dibelenggu, berarti lebih hebat yang membelenggu itu. Karena yang menjadikan yang ada ini adalah firman. Jadi kalau firman bisa terbelenggu di hati kita, kita perlu cek. Kita perlu periksa hal itu, karena harusnya firman saja yang bisa membebaskan kita. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya, juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Banyak saudaraku yang kasih perempuan-perempuan terkemuka, kemudian well as men, bahkan juga laki-laki. Ayat 13. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu, lihat, roh bergerak terus, roh tidak mati, roh bergerak terus. Dari dulu, roh yang ada di keluaran pertama akan bekerja di keluaran yang kedua. Roh yang ada di keluaran pertama, keluaran kedua akan bekerja di keluaran ketiga. Kita ada keluaran ketiga ini sekarang. Amin. Saudara mengerti maksud saya keluaran yang ketiga? Keluaran yang pertama dibawa orang Israel dari Mesir ke tanah Kanaan. Itu dari daging ke daging, ada suasana rohani. Keluaran yang kedua, orang yang suasana rohani ini dibaptis di loteng Yerusalem. Itulah keluaran yang kedua. Keluaran yang ketiga, kita yang dibaptis oleh Roh Kudus akan dibawa ke pengubahan tubuh, pertemuan di udara. Kita posisinya sekarang seperti itu. Sadar kita itu? Harusnya kita tahu bahwa kita sedang di keluaran yang ketiga ini. Karena itu kita punya tiang api. Dan tiang api itulah yang membawa kita ke tanah perjanjian, dan itulah yang membawa kita ke milenium. Karena kita kan punya tiang api. Foto yang sudah saya tunjukkan itu kan foto siapa itu? Itu bukan fotonya William Branham. Itu fotonya tiang api Allah. Amin. Haleluya. Karena itu maka kita istimewa seperti yang sering dikatakan. Lihat, begitu ada orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, harusnya bersukacita ya, harusnya glory, haleluya, firman disampaikan. Datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Lihat baik-baik, firman tidak bisa menggelisahkan hati kita, karena Tuhan berkata, jangan gelisah hatimu, di rumah Bapakku banyak tempat. Amin. Jadi kalau hati kita gelisah, hati kita diresahkan karena ada yang menghasut, saudara sudah tahu roh apa itu. Kalau dibuat kita gelisah, saya sudah ingatkan demonologi hanya menyiksa. Setan hanya kerjanya menyiksa, membuat bingung, membuat kita tidak tahu apa yang harus kita kerjakan. Sementara firman sudah kasih memerdekakan. Amin. Roh ini tidak pernah bisa berhenti. Tapi puji Tuhan, diberikan standar kepada kita untuk mengatasinya di zaman ini. Amin. Apa itu? Raja Wali terbang. Karena itu saya selalu ingatkan, tolong atmosfer hatimu di atas atmosfer jemaat. Karena begitu hatimu di atas atmosfer jemaat, apapun yang terjadi, engkau tetap bisa terjadi. Tapi kalau levelnya sama di bawah, maka akan mudah kita terhasut, akan mudah kita, saudara yang kasih, dikatakan di sini menjadi apa? Menjadi gelisah. Tetapi kalau kita ada di levelnya dia, pasti kita akan bisa tenang, masuk ke hadirat, tanya Tuhan. Karena kita punya urusan pribadi sekarang dengan Tuhan. Amin. Itulah makanya masuk ke ruang Maha Kudus. Karena hanya di ruang Maha Kudus antara saya dengan Tuhan, saudara juga begitu. Karena mempelai dipanggil pribadi-pribadi, bukan per kelompok kan? Sama seperti Lut, mempelai dipanggil pribadi-pribadi. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena, lalu kembali dengan pesan ke Silas dan Timotius supaya mereka sedekas mungkin datang kepadanya di Athena. Oke, saudara, kalau ikuti kisah para rasul ini, luar biasa Roh Kudus bertindak. Maka posisi kita pun sebetulnya adalah tindakan karena Roh Kudus. Amin. Kisah para rasul bukan tindakan para rasul, tapi tindakan Roh Kudus di dalam rasul-rasul. Di zaman ini juga harusnya Roh Kudus, semua orang yang dipimpin Roh Allah adalah anak-anak Allah. Kita
memberi diri kita dipimpin. Jadi saudaraku yang kasih, saya berharap biarlah kita menjadi orang-orang Kristen di Belawan ini menjadi lebih baik daripada yang ada di Indonesia. Amin. Amin. Ya kan harus kita klaim juga ya kan? Karena Alkitab yang berkata, oke, jangan hanya di Berea saja, oke, tetapi juga yang ada di Belawan ini hatinya lebih ready dan menerima firman dan menyelidikinya, karena memang mempelai wanita adalah firman dari firmannya. Bukankah mempelai wanita dari dagingnya adalah tulang dari tulangnya? Berarti ini adalah tubuhnya si mempelai pria, karena Adam berkata ini adalah daging dari dagingku, tulang dari tulangku. Dengan kata lain, ini adalah tubuhku dalam bentuk yang berbeda, hanya roh feminin ada di situ, roh maskulin ada pada dia. Begitu juga kita Yesus dengan kita, bahwa roh femininnya kita, roh maskulinnya dia, sehingga kita tahu sekarang kita adalah bagian dari firman-Nya. Amin. Amin. Karena itu saya ingat lagu itu, diingatkan Tuhan penuhkanmu dengan firman-Mu. Kalau sudah dipenuhkan dengan firman akan ada kuasa. Amin. Kalau sudah ada kuasa akan ada kasih. Karena nggak bisa saudaraku yang kasih, kita hanya punya kuasa tapi tidak punya kasih. Karena itu makanya karakter bukan pemberian. Amin. Amin. Keselamatan pemberian. Jelas? Karakter bukan pemberian. Karakter adalah hasil dari perjalanan di padang gurun, sehingga ketahuan Yosua dan Kaleb hanya tertuju matanya kepada janji. Karena yang sama, kita pun tertuju mata kita hanya kepada janji akan ada pengangkatan. Dan itulah yang membentuk karakter kita. Apapun yang terjadi, kondisi apapun, senang atau susah, lapar atau kenyang, kemudian saudaraku yang kasih, kayaknya sepertinya nggak diberkati, apapun yang terjadi. Kenapa? Karena keselamatan sudah milik kita. Kan sudah diberikan keselamatan. Kita percaya, begitu kita sudah percaya, itu kan kita hanya ekspresikan. Makanya karakter kita bukan hadiah. Makanya dikatakan saudaraku yang kasih, kuasa tanpa karakter itu adalah berasal dari setan. Karena itu makanya harus firman dulu, baru ada kuasa. Karena firman akan membentuk karakter, baru kasihnya akan semakin melimpah. Sehingga saudaraku yang kasih, sebetulnya kalau kita mau jujur, kita pun gak layaknya dikasihi Tuhan. Betul? Kira-kira ada yang gak berani di sini berkata layak kita dikasihi Tuhan ini? Saya gak berani berkata saya layak dikasihi Tuhan. Betul? Tetapi Tuhan mengasihi kita, unlovable, mengasihi yang tidak layak dikasihi. Jadi kalau itu sudah mengalir, berarti itu juga yang kita kerjakan kepada orang lain. Amin. Kalau kita hanya mengasihi orang yang mengasihi kita, kita berkata ya sama-sama maling juga begitu, mafia juga begitu, ya sama-sama kelompok tertentu juga. Tapi kita tidak diajar kita mengasihi yang tidak layak dikasihi. Bahkan berdoalah untuk musuhmu. Amin. Amin. Itu firman Tuhan. Jadi saudaraku yang kasih, ini yang saya rindu didoakan, sehingga atmosfer tempat diri kita, hati kita, di rumah kita, sehingga kemanapun kita, di tempat ibadah ini, akhirnya itu yang bekerja. Setiap roh yang coba memecah, setiap roh yang coba mengacaukan, yang coba menggelisahkan, yang coba menghasut, maka kita memutuskan itu hanya dengan firman. Tidak bisa dengan kemampuan kita, tidak ada seorang kita mampu. Karena kita rindu masuk pengangkatan yang semua. Amin. Pesan ini adalah untuk pengangkatan. Jadi bukan untuk hal yang lain. Saya tidak perlu cari-cari kutipannya. Saudaraku yang kasih, saya berharap karena ini sudah jelas, yang membilang itu Paulus. Amin. Orang-orang Yahudi di Berea itu lebih baik daripada di Tesalonika. Maka saya percaya nggak sembarangan si Paulus mengatakan hal itu, sehingga banyak orang percaya dan mereka menerima itu. Bukan hanya mereka selidiki itu dan mereka lihat apakah benar demikian. Kadang-kadang kita sudah percaya kata seseorang, belum kita tanya sumbernya. Begitu kita tanya sumbernya baru berbeda. Benar sumber yang paling tinggi siapa? Tuhan Yesus. Amin. Begitu kita berlutut, begitu kita tanya dia, begitu kita berseru, bukankah sudah diulang-ulangi? Tuhan lebih ingin menolong saya daripada saya menolong saya sendiri. Tuhan lebih ingin saya dapat Roh Kudus daripada saya. Tuhan lebih ingin saya mendapatkan pertolongan rohani daripada saya. Apa buktinya? Belum ada saya,
secara fisik nama saya sudah ada di sana. Haleluya. Dan karena itu, ini yang rindu kita doakan, sehingga kita tidak mau gelisah hati kita tidak mau terhasut hati kita, justru kita mau memberkati. Dan tadi jangan menganggap orang lain sebagai kasih lebih rendah dari kita. Kalau ada anggapan kita lebih baik, kita lebih kudus daripada orang lain, ada yang salah dengan kita. Kita harus belajar sebagai kasih. Kita tahu kita sama-sama dibenarkan. Amin. Kan sama-sama dibenarkan kita. Karena itu posisi kita. Begitu kita sudah tahu dibenarkan, bertindaklah kita menuju pengudusan. Karena itu setelah itu baru kita dibaptis Roh Kudus, baru akhirnya kita tahu ada dalam anggota tubuh Kristus. Setiap orang yang sudah dalam keluaran yang ketiga akan ada pelayanan. Karena anggota tubuh ini ada fungsinya masing-masing. Amin. Apakah kuku ada fungsinya, apakah rambut dan lain sebagainya, karena sudah ada di dalam tubuh ini. Maka kalau kita benar-benar dibaptis oleh Roh Kudus, kemarin sudah saya katakan pada kutipan hari Minggu, jangan salahkan iblis. Amin. Kenapa saudara salahkan iblis? Karena ini, karena itu, karena yang lain. Jangan salahkan karena kau belum dimateraikan. Kalau kita dimateraikan, mana ada yang bisa kita salahkan? Amin. Kita termaterai ke dalam, iblis termaterai keluar. Karena itulah makanya di Yakobus, Tuhan sudah di ambang pintu, hakim, jangan saling menyalahkan. Amin. Jangan saling menyalahkan. Datang kita sabar, tunggu waktunya Tuhan, sehingga segalanya berjalan di dalam kasih karunia-Nya. Baik, saya rindu kita akan saudara kasih berdoa lebih sungguh hal ini, dan kita sendiri